Shalom. Haleluya. God is good. Amin all the time. Amen, Tuhan baik. Puji Tuhan, kita bisa berkumpul kembali malam hari ini. Kita bersama-sama mau memuji Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau letakkan semua diri kita, mengucap syukur atas hari-hari yang Tuhan sudah berikan. Amin. Mengucap syukur buat semua yang Tuhan percayakan kepada God, kita. you are so good. Mengucap syukur apapun keadaan Bapa, kita, baik, bagaimanapun keadaan kita, Tuhan gak pernah lepas tangan. Dalam keadaan baik ataupun keadaan buruk, itu yang kita lihat dengan mata. Tapi Tuhan gak pernah punya rencana jahat. Tuhan gak punya rancangan kecelakaan. Dia bilang dia berikan selalu rancangan yang indah. Dia akan siapkan masa depan yang penuh pengharapan. Jadi kita nggak bisa lepas daripada pengharapan itu. Karena kita tahu Tuhan baik. Tuhan baik, masa depan kita indah bersama Tuhan. Karena itu mari kita mengucap syukur. Malam hari ini kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dengan ucapan syukur, dengan sukacita. Hanya karena Tuhan baik. Karena Tuhan sayang sama kita, hanya karena itu. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat malam hari ini. Gak lepas-lepasnya ucapan syukur kami Tuhan. Karena Engkau sangat-sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau malam hari ini kami bisa atau dimanapun atau kapanpun semua yang menonton acara ini, Mesbah Doa ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir. Kami percaya Engkau akan bersama dengan siapapun Tuhan. Engkau bersama dengan kami di sini, tapi melewati batas waktu dan batas tempat Tuhan. Engkau ada bersama-sama semua yang sedang menyaksikan acara ini. Kami tahu Engkau akan melawat, Engkau akan memulihkan, Engkau akan menguatkan, bahkan Engkau akan melakukan perkara-perkara ajaib dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Kami hanya mau melihat Engkau, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari bawa hatimu saudara, katakan kepada Tuhan. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Yesus, Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Katakan sebagai cinta saudara. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan. Amin. Sungguh ajaib untuk dimengerti,
lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari sembah Tuhan, saudara. Haleluya. Kami naikkan syukur, kami naikkan mazmur, menyatakan kebesaran-Mu Tuhan, menyatakan kebaikan-Mu. Yeshua HaMashiach. Kami lihat semua karya-Mu, kami lihat semua kebaikan-Mu, Allah yang baik. Kau baik ya Tuhan, Kau sangat baik. Segala pujian bagi-Mu, segala hormat untuk-Mu, Allah yang kudus, mulia, perkasa, tiada seperti-Mu, tiada seagung Kau Tuhan, tiada tara, tiada bandingan. Yesus, 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 Yesus Tuhan. Hadir di tengah kami Tuhan, hadir di atas pujian gereja-Mu, hadir di tengah-tengah anakmu saat ini Tuhan Yesus. You all we see. Engkau yang kami cari, Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami muliakan. Orame kesete babo beralalalabaka. Wajah-Mu yang kami rindukan, Juru Selamat, Tuhan Allah yang perkasa. Yesus, Yesus, bakara baka bapa 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 bapa. Uralalalala bakara lalala bakara lalala. Buka mata kami Tuhan, buat kami melihat-Mu, oh buat kami merasakan-Mu, buat kami mendengar suara-Mu. Rabu kepere bere 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 bala 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 bala. Hadir di keluarga kami Tuhan, hadir di pernikahan kami Tuhan, hadir di persekutuan kami. Aku kira bakal mari saudaraku, panggil nama Yesus. Mari saudaraku, panggil Yesus. Ora
Sikira baka papa papa para 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 We love you, Lord. We love you, Jesus. We love you, Lord. Haleluya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Amin. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, Yesus, aku hendak bernyanyi bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan
karena-Mu. Kau yang membuat hatiku bersuka Tuhan. Kau yang membuat hati kami bersuka ya Tuhan. Ku kan bersuka, ku kan bermazmur bagi nama-Mu. Nama yang manis, nama yang indah, nama yang olehnya ku diselamatkan, nama Yesus Tuhan. We worship You, we honor You, we lift up our voice to You, Savior of my soul. Kami sembah Kau, kami puji nama-Mu, Juru Selamat jiwaku, Yesus Tuhan. Ora bokira beralamas, ora bikinana nama kara bokira beralamas. Biar setiap lutut menyembah, setiap lidah mengaku Yesus Tuhan. Ora bakal seluruh ciptaan menyanyikan Engkau mulia, mendeklarasikan kedahsyatan-Mu, Yeshua, Yeshua. Rapoke pekere balala 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 balala, sekira lala bakara 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 lala bakara. Ora bakara lala 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 bakara lala. Sembali dana makara boke bere 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 lama. Kau berkuasa, Kau berdaulat, Engkau bertahta ya Raja. Ora boke nama kira lama. Ora la bakara 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 la. Haleluya. Ora la bakabo. Senana makara la bakara 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 la. Segera la bakara 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 la bakara. Sekiralah bakaralah Kau yang disembah ya Tuhan, Kau yang disembah ya Tuhan Yesus. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Lagi saudara, lebih tinggi lagi. Wow. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti
Tiada seperti Engkau ya Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, Engkau sangat baik ya Tuhan. Perbuatanmu baik, ajaib ya Tuhan. Allah mana yang seperti Engkau, panjang sabar, murah hati, Allah yang baik dan setia Tuhan. Allah yang mati bagi kami, bukan karena kami layak, tapi karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Aku berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang join Tuhan mesbah doa di saat ini Tuhan. Berkati Bapa, berkati Tuhan, urapi Tuhan, berbicara bagi anak-anak-Mu hari-hari ini. Biar kami Kau bawa dekat dengan-Mu Tuhan. Pasangan kami, pernikahan kami Kau bawa dekat dengan-Mu Tuhan. Anak-anak kami, orang tua kami, keluarga kami Kau bawa dekat dengan-Mu Tuhan. Bahkan gereja-Mu Tuhan Kau bawa dekat dengan-Mu Tuhan. Tuhan, aku berdoa sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah Tuhan. Bagi yang putus asa Kau beri pengharapan baru malam ini ya Tuhan. Yang kekurangan Kau berkatilah ya Tuhan. Berkati kami malam hari ini. Kami mau belajar sama-sama dari firman Tuhan, dari kebenaran-Mu Tuhan. Ajar kami, Allah Roh Kudus, urapi kami. Berbicara bagi setiap kami sesuai apa yang kami butuhkan Tuhan masing-masing Tuhan. Dan nanti kami juga mau naikkan doa-doa kami. Kami berdoa karena kami tahu Allah mendengar doa kami. Allah peduli akan kami. Kami datang dengan hati yang rindu ya Tuhan. Percaya Allah kami Allah yang luar biasa, Allah yang peduli, yang mendengar doa kami. Pimpin kami kalau kami mau belajar firman-Mu sebentar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin, amin, haleluya, shalom. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Salam jumpa di mesbah doa, Bapak Ibu Saudara. Tuhan baik, amin, ya Saudara. Amin. Dia baik banget Saudara ya. Yes. Kalau kita mengingat bagaimana kita diselamatkan, bagaimana kita yang gak layak, setiap kita gak ada yang layak Saudara. Dia datang bukan karena ada yang minta, bukan karena manusia itu layak, tapi karena Dia sayang sama saudara dan saya, amin. Wow, itu Bapamu dan Bapakku Saudara. Dia baik, haleluya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang ketaatan Saudara, ya, ketaatan akan firman Tuhan tentunya. Kita akan bahas ketaatan khususnya berhubungan dengan pengorbanan gitu ya. Kadang-kadang kita salah gitu ya. Kita berpikir bahwa kalau kita sudah melayani gitu ya, seakan-akan atau kita sudah ada yang puasa gitu Saudara, ada yang begini, dia jatuh dalam dosa gitu Saudara ya, jatuh berdosa, aduh merasa salah betul, ada tuduhan di hati betul, kemudian dia, aduh aku puasa deh gitu ya, puasa 3 hari 3 malam gitu ya, puasa apa namanya itu, puasa Esther ya, atau puasa Nebukadnezar ada Saudara, nggak makan sampai mati. Itu bukan Nezar, tapi nggak ada itu istilah, si Boris aja itu kali. Istilah sendiri. Puasa dia Saudara 3 hari. Kalau memang puasanya itu untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, untuk cari suara Tuhan. Tapi kadang-kadang tanpa sadar kita, kalau kupas begitu hari ketiga kayaknya dia sudah menghapus dosanya. Oh itu salah loh Saudara. Seakan-akan kita berkorban menebus dosa kita yang tadi itu gitu. Jadi kita pikir, bahkan kita kalau kita pelayanan, kita melakukan hal yang baik, bukan salah itu, bukan. Tapi seringkali kita jadinya bilang, karena aku sudah melakukan ini Tuhan ya, kalau aku jatuh sih sesekali tak apalah gitu ya. Kita akan bahas hari ini sekarang, hitung-hitungan gitu ya. Kita akan bahas, kita buka firman Tuhan di 1 Samuel, nanti saya akan bacakan ayatnya, 1 Samuel 15 ayat 13 sampai 24. 1 Samuel 15 ayat 13 sampai 24. Beginilah firman Tuhan. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan." Tetapi kata Samuel,
Kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, tetapi selebihnya telah kami tumpas. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Kata Saul kepadanya, katakanlah. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenun, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Haleluya. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Wah, saudara, ini kisah yang jelas ya, nggak perlu interpretasi teologi gitu ya. Jelas sekali kalau di ayat 22 tadi dikatakan bahwa apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelian, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Jadi temanya itu hari ini, saudara, taat itu lebih daripada korban yang kita beri gitu, saudara ya. Nabi Samuel bilang sama Raja Saul, Tuhan suruh kamu membasmi semua, bahkan binatang-binatang gitu. Tapi mereka rohani sih, tadi saya baca gitu, rohani ya jawabannya ya. Yang bagus-bagus kita simpan Tuhan, yang terbaik gitu ya, untuk dipersembahkan. Jadi seperti kepada Tuhan gitu. Tapi itu menjadi sesuatu abomination, kekejian bagi Tuhan karena tidak taat. Ada beberapa poin yang pingin kita coba renungkan ya, mengenai ketaatan versus yang kita pikir adalah persembahan atau pengorbanan kita. Yang pertama, saudara, mungkin coba kita menjadi renungan kita, rajin ibadah tapi nggak mau berhenti dosa gitu. Jadi apalagi kita nih yang pelayan-pelayan Tuhan, saudara, kita kan kayaknya tiap minggu itu penuh dengan hadirat Tuhan ya. Apalagi yang WL-nya WL kondang gitu. Haleluya gitu. Kayaknya kita sudah ada. Tapi jadi kayaknya itu kita tertipu ya, menipu diri sendiri gitu. Kesannya Tuhan penuh dengan anugerah gitu. Kita bisa merasakan hadiratnya gitu. Jadi kayaknya kita nggak mau tuh
jadinya berusaha untuk berhenti dosa, nggak mau berusaha sama sekali gitu. Kita tahu, saya tahu kita semua bergumul, tapi apakah kita menggumuli itu untuk mau menyenangkan hati Tuhan kita? Rajin memberi persembahan, tapi persembahan dari mana gitu, saudara? Dari hasil kejahatan kah, dari hasil korupsi kah, gitu ya? Jadi seakan-akan kita menyuap Tuhan, menyuap Tuhan gitu. Kayak tadi puasa gitu ya, puasa gitu. Kayak rasa enak gitu karena setelah puasa karena tadi habis berbuat dosa gitu. Memperhatikan keluarga sih, tapi perjinahan jalan terus gitu. Perjinahan, pengkhianatan jalan terus. Diperhatikan sih saudara. Karena ada yang komentar gitu ya. Saya kan sudah mencukupi bagian saya. Gitu. Yang penting kasih uang gitu. Yang penting kasih uang gitu. Banyak pelayanan, tapi keluarga tidak diperhatikan. Ada sih alasannya begini, kalau saya mendahulukan Tuhan gitu ya, Tuhan pasti pelihara keluarga. Enggak begitu sih saya rasa saudara. Kita diberi tanggung jawab untuk memelihara orang sekeliling kita. Karena kita tubuh Kristus. Saya selalu bilang, kita harus membela mereka yang tidak bisa membela dirinya. Kita harus berbicara kepada orang yang tidak bisa membela dirinya, gitu saudara. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri, gitu saudara ya. Jadi ya kita harus melayani, tapi kita harus lakukan tanggung jawab kita sebagai apa? Sebagai orang tua, sebagai anak, gitu ya. Ya kadang-kadang itu saya dengar teman-teman saya yang punya bos di perusahaan, punya anak pekerja yang anak-anak Tuhan gitu. Pulangnya cepet, alasannya mau pelayanan. Terus dia bilang, aku lebih suka sekarang meng-hire orang-orang yang nggak pelayanan katanya. Karena mereka menggunakan itu sebagai alasan saudara. Atau tindakan sensasional. Bukan ketekunan dan tanggung jawab. Carinya gini, sensasional. Wah, kalau pas lagi ada doa 40 hari, doa puasa 40 hari. Wah, doa puasa benar-benar puasa sampai kurus gitu saudara ya. Saya puasa nggak kurus-kurus juga, nggak tahu nih kenapa. Ada istilah orang faktor umur. Ya gitu. Sampai kurus gitu saudara ya. Kurus gitu, puasa 40 hari. Tapi yang tiap harinya selain jadwal itu, tanggung jawabnya sebagai anak Tuhan, berdoa, mencari Tuhan gitu ya. Sensasional, aku mau pergi tiap sekali setahun gitu, bawa keluarga jalan-jalan ke mana sayang? Ke Kapadokia. Kemana gitu ya. Bagus sih gitu ya. Apa itu Maldives? Iya, aku sudah menyenangkan pasanganku, menyenangkan bahkan aku ajak juga ini teman-teman di gereja, luar biasa gitu saudara. Tapi what matters is bagaimana kita memperlakukan pasangan kita setiap pagi lagi makan pagi itu. How do you treat them? Bagaimana saya dengan anak saya setiap harinya di meja makan di rumah. Apakah saya melakukan tanggung jawab saya? Seringkali kan begitu saudara. Tapi kalau jam begini, kan sudah saya sekolahin, sudah saya bawa jalan-jalan gitu saudara. Ini perenungan kita ya, saya tidak mau menghakimi siapapun saudara. Ini menjadi perenungan kita, kenapa? We have to put priority, kita harus taruh prioritas kita. Tapi kita jangan juga melupakan hal-hal yang harus kita lakukan. Kadang-kadang kita bilang, aku kan sudah begini Tuhan, aku sudah begini Tuhan. Bahkan ada yang bilang begini, kenapa hal ini terjadi? Padahal aku udah melayani Tuhan, padahal aku udah berpuasa, padahal aku udah memberi gitu saudara. Seakan-akan yang kita lakukan itu adalah hak yang harus Tuhan lihat sebagai yang suapan. Gitu, saudara. Jadi ini sebagai perenungan sama-sama saudara ya, hari-hari ini saya rindu saya juga gitu saudara ya. Ini firman buat kita semua, termasuk buat saya dan keluarga saya gitu, bahwa kita itu harus benar-benar hidup taat saja sama firman Tuhan. Taat akan perintah Tuhan. Nah ini ketaatan tuh ada dua hal yang mungkin kita perlu tahu, bahwa taat itu harus secepatnya dan secepatnya, immediately and
harus dilakukan Completely. sepenuhnya. Ya, mau Mama share, boleh. Ya, kita bicara tentang ketaatan yang harus dilakukan secepatnya, immediately. Jadi kalau kita menunda-nunda untuk taat, misalnya kita tahu nih ya, kita harus taat itu sama Tuhan, terus kita tunda-tunda, ya itu termasuk nggak taat juga ya sayang ya. Itu karena kalau misalnya gini, saya tadi keingetnya Yusuf gitu kan, waktu dia digoda sama Tante Poti gitu kan, kalau dia waktu itu dia bilang pikir dulu, wah ini aku harus taat sama pimpinan atau taat sama Tuhan, dia nahan dulu, saya pernah mikir dulu di situ. Tapi kan dia langsung lari, dia tahu ketaatan sama Tuhan itu harus langsung dilakukan. Kalau Tante Poti. Jadi harus gini dia aduh ampun. Jadi ketaatan tuh harus cepatnya, kalau udah tahu itu salah ya taat aja langsung gitu. Atau kalau kita udah dengar suara Tuhan harus cepatnya taat gitu, harus dilakukan. Kenapa kita harus secepatnya? Karena itu bicara juga waktu Tuhan ya, waktu Tuhan. Mungkin Tuhan ada rencana yang ini. Dan itu juga baik buat kita kalau kita belajar mendengar, kita lakukan secepatnya. Kayak jadi Abraham kita, kayak Abraham mengorbankan Ishak. Waktu gitu dia pagi-pagi benar, dia langsung berangkat ya. Dan itu nggak menunda-nunda, nggak nunggu lagi. Makanya kalau kita udah tahu itu kebenaran, atau kita udah tahu Tuhan bicara, lakukan secepatnya. Lakukan secepatnya, jangan ditunda-tunda. Kenapa? Itu bisa berubah, momennya bisa berubah, atau juga bisa terjadi sesuatu kita nggak tahu ya. Itu dalam rencana Tuhan. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, apalagi kalau beli tiket ya. Jadi tiket war dong. Beli tiket jangan ditunda. Nanti yang nggak dapat tiketnya. Tapi saya ingat tadi teringat juga ada waktu kami kan disuruh punya anak 5 ya, 5 itu. Jadi disuruh oleh Tuhan ya, ceritanya panjang. Tapi ini waktu anak pertama saya lahir, mungkin karena anak pertama ya, saya rasa aduh, namanya punya anak pertama kayaknya semuanya fokus sama anak pertama, kaget, ngurus sendiri. Kebetulan kami juga waktu itu lagi tinggal jauh karena suami lagi ngambil S2 kan. Jadi kayaknya tuh waktu itu karena Tuhan disuruh anak 5, tapi saya sendiri saya menunda gitu loh, menunda untuk anak kedua gitu kan. Tapi dalam pemikiran saya nggak tahu gitu, itu harus secepatnya gitu kan. Tapi itu waktu anak pertama saya 11 bulan, tiba-tiba kayak Tuhan ngomong melalui seorang hamba Tuhan ya. Waktu itu kami mendengar kisah seorang hamba Tuhan yang punya 5 anak juga dan tanpa menunda-nunda gitu. Ngomong sama suami saya gitu kan. Terus suami saya langsung dapat, kayaknya Tuhan bilang jangan tunda-tunda. Saya langsung tepok jidat. Aduh gitu kan. Jangan tunda-tunda lagi. Tapi begitu saya yakin. Kalau saya sih siap selalu saudara. Tapi suami saya ngomong kayaknya perintah Tuhan nih, nggak boleh nunda-nunda gitu. Tapi saya nangkap, saya juga bilang. Tapi kita nggak nyesel ya. Ya, tapi itu waktu kami itu langsung memang ya nggak nunda, langsung dapat juga anak kedua jadinya. Begitu nggak nunda langsung dapat anak kedua, memang nggak nunda. Tapi nggak selalu ya, perintahnya ini bukan morals of the stories. Nah, ayo kita punya anak banyak begitu dan. Jadi kalau Tuhan nggak suruh. The story-nya adalah kita harus nggak boleh nunda-nunda karena kami melihat dengan kami taat itu kami merasakan betapa kasih Tuhan waktu melewati semuanya itu. Memang kadang-kadang kita ngerasanya waktu Tuhan suruh secepatnya agak deg-degan gitu ya, agak takut gitu. Tapi ya memang waktu kita belajar melangkah itu Tuhan tuh nggak pernah lepas tangan. Kayak mengampuni juga sayang ya. Kalau disuruh Tuhan mengampuni, minta ampun gitu ya. Betul. Jangan sampai telat saudara. Apalagi anak-anak gitu ya. Kalau Tuhan bilang kamu tuh udah salah sama anak, ya udah datang rekonsiliasi sama anak. Anak-anak tiba gede, udah nggak di rumah lagi, bisa nyesel juga. Iya, waktunya mungkin nggak bisa balik lagi ya. Saat kita menunda bukan Tuhan nggak maha kuasa, tapi ada momennya juga yang kita memang harus juga mengalaminya. Nah, yang selanjutnya adalah waktu kita nggak mau kita mau taat sama Tuhan tuh harus sepenuhnya. Artinya jangan setengah-setengah. Obey God completely. Obey God completely. Jadi nggak setengah-setengah. Saya diingatkan sama Matius 19 ayat 20-21 waktu seorang anak muda datang sama Tuhan. Tuhan bagaimana saya mengikut Engkau ya? Terus dibilang katanya, saya sudah melakukan ini, kata Tuhan, kamu lakukan sepenuhnya firman Tuhan. Oh, saya udah lakukan semuanya. Terus Tuhan bilang katanya, kalau gitu jualah hartamu gitu kan. Nah, anak itu jadi sedih. Kenapa? Karena hartanya banyak. Jadi dia tidak bisa melakukan itu. Dia tidak bisa melakukan sebagian. Jadi yang kita mau sharingkan sih, kadang-kadang kita nggak mau taat karena mungkin ada suatu ikatan yang kita memang masih mau lakukan. Mungkin di situ dia, di hartanya kali ya. Nah, di hartanya bagi dia. Tapi mungkin ada bagi kita. Mungkin dosa kita.
Dosa kita masih menahan kita. Nikmat. Kadang-kadang gitu ya. kita menikmati itu sehingga pas bagiannya itu kita nggak mau. Atau kita takut, kita nggak percaya sama Tuhan sepenuhnya. Jadi kita pikir Tuhan nggak bisa nolong kita nanti. Kayak kami punya anak banyak, waktu disuruh juga kan orang iya. bilang, waduh nanti Waduh. gimana sekolahnya gitu. Keluarga juga Kalau marahin waktu terus. itu juga gaji Berat masih sih. mantap ya, gaji mantap, makan tabungan. Tapi waktu kami belajar taat ngikut, kami sepenuhnya ngikut. Tuhan bilang 5, oke. Dengan perjuangannya ya, dengan segala pergumulannya, kami ikut. Tapi kami lihat sampai sekarang kami nggak pernah Penyertaan dan nyesal. berkat dan pertolongan Tuhan. Betul. Dan sebenarnya kayaknya ketika kita taat itu sayangnya, Tuhan mengajarkan kita lewat situ ya. Iya. Banyak kita belajar dari Iya. anak-anak kita belajar. Iya. Belajar untuk melayani. Belajar untuk mengasihi tanpa mengharapkan mereka Membalas. sempurna, tanpa mengharapkan mereka membalas kita lagi gitu. Walaupun anak-anak saya baik ya, bukan. Tapi kan ada masa-masa mungkin mereka lagi bete, hormonnya lagi naik gitu kan. Pancaroba. Pancaroba. Tapi memang kami melihat betapa Tuhan tuh Membackup perintahnya. Ya, tetap nggak lepas tangan lah. Tuhan tuh nggak pernah lepas tangan. Jadi waktu kita belajar taat itu kayaknya kalau kita secepatnya kita serahkan, sepenuhnya kita serahkan, Tuhan tuh langsung ambil alih semuanya. Tuhan yang kerja, Tuhan yang jalan, Tuhan yang kasih kemenangan. Amin. Dia Bapa yang baik. Amin. Bapa yang baik. Nah, coba kita lihat saudara, ini beberapa hal tentang ketidaktaatan. Yang pertama, ketidaktaatan berakibat kepada kebohongan gitu ya. Raja Saul itu kasih alasan, udah kok ikutin perintah Tuhan, padahal enggak. Pertama, Raja Agag tidak dibunuh, kambing domba sama lembu yang bagus-bagus sih katanya diselamatkan. Jadi begitu dia bilang begitu, Nabi Saul bilang, jadi apa itu suara-suara kambing domba? Apa itu suara lembu yang ada gitu? Jadi saya membayangkan kalau Tuhan izinkan gitu ya, setiap kali kita bohong ada suara di belakang gitu, mbeh gitu ya. Lagi bohong si Boris nih, gitu ya, mbeh gitu. Nak, dari mana kamu nak? Tadi belajar di rumah teman, tiba-tiba ada suara mbeh gitu, bohong gitu saudara. Kalau kita nggak tahan, pulang suami jam 11, tadi apa kerja lembur sarang, mbeh gitu ya. Kalau kita nggak tahan, kita akan cenderung bohong. Kamu udah doa nggak tadi? Kata kepala pasukan doa. Udah, gitu ya. Bisa mbek lah gitu, mbek gitu. Jadi kita tuh bisa menjadi pembohong yang unggul kalau kita nggak taat. Yang kedua, ketidaktaatan itu menguji apakah kita takut Tuhan atau takut orang. Raja Saul tadi bilang apa? Orang-orang, aku sih takut sama orang-orang. Mereka menyarankan ini, bagus jangan dibunuh. Bisa dijadi persembahan. Keren alasannya, saudara. People pleaser. Good idea, people pleaser. Ya, good idea is not always God's idea. Yeah. Kita tuh harus tahu bahwa fear of man is a snare. Takut akan manusia itu adalah jebakan, adalah perangkap, gitu, saudara. Dan biasanya Tuhan mau lihat ketika hamba-hambanya itu diajar, Tuhan baik ya. Tuhan ajar, Tuhan didik. Supaya kita itu jangan takut orang. Kenapa? Karena ketika nanti dia berfirman untuk suatu rencananya mau dilakukan, kita harus bisa bilang tidak. Kalau memang Tuhan bilang tidak, kita harus bilang iya. Kalau Tuhan bilang iya. Terserah dunia semuanya tidak. Kalau Tuhan bilang iya, kita iya. Nah, itu yang Tuhan mau pilih tuh. Yeah. Tuhan mau pakai. Makanya langsung ditolak Raja Saul. Yeah. Langsung ditolak, saudara. Dan ketidaktaatan itulah juga adalah ekspresi daripada kesombongan kita, saudara. Benar. Kita pikir, padahal Tuhan yang ngomong kan, I know better than God, gitu. Iya. Masa dibunuh yang bagus-bagus? Bisa persembahan kan untuk Tuhan juga. Aduh. Itu kesombongan, kayak Naaman gitu, saudara ya. Iya. Ketuk Nabi Elisa gitu keluar. Nggak keluar malah. Malah yang keluar tuh bujangnya bilang. Katanya dia kan panglima itu kena kusta gitu. Jadi ada yang kasih tahu orang yang wanita pembuangan sana ngasih tahu tuh ada nabi di Israel gitu, suruh kasih surat gitu ke sana. Dia bakal keluar, malah hanya bujangnya yang keluar. Dia marah, saudara. Suruh benamkan 7 kali di
sungai. Dia bilang Parpar itu sana lebih bagus, sungai kami di sana gitu. Tapi hambanya bilang apa? Tuhan, kalau Tuhan disuruh yang susah kan pasti mau melakukan. Ini cuma celup-celup aja di situ, turun celup gitu. Baru dia pikir iya ya gitu. Tapi kan awalnya kesombongan, saudara. Dan dia melakukan itu dan dia sembuh. Seperti kulit bayi katanya gitu, saudara. Kalau kita nggak taat itu seringkali karena kita pikir perintah itu agak kekanak-kanakan lah. Perintah itu kayak sound bodoh lah gitu ya. Tapi kalau saya lihat kalau anak-anak kecil, saudara, makanya kita disuruh sama Tuhan seperti anak kecil. Dia datang menceritakan sama kita yang culun, yang kadang-kadang nggak perlu gitu ya. Dia bisa nangis sama kita, "Pa, kenapa sayang gitu? Tadi aku di sekolah dimarahin diajak teman, bilang apa? Katanya rambutku ikal, nggak lurus gitu ya." Terus nangis. Hal-hal yang kayak kekanak-kanakan. Kita kadang-kadang pikir, ya udahlah sayang itu kenapa sih gitu ya. Tapi dia anak kecil, apa ada di hatinya dia ceritakan gitu ya. Kalau kita bilang kayak ada orang yang telepon kan, cari papanya gitu ya. Dengar, "Pak, ada yang telepon, siapa sih ini?" Bilang ya papa nggak ada. Dia kan polos tuh bilang, "Kata papa nggak ada," gitu ya. Dia taat aja gitu apa yang dilakukan, nggak mikir gitu ya. Tapi itu kan menjadi sound bodoh gitu, lucu gitu. Kadang-kadang ketaatan itu memang sesuatu yang saya berpikir juga tadi Abraham langsung mau bawa. Karena Allah itu bukan malah membenci dewa Moloch gitu yang persembahan orang-orang bangsa-bangsa sekelilingnya untuk mempersembahkan anaknya gitu. Tapi saya pikir waktu itu memang zaman itu Tuhan lagi mau menguji Abraham. Do you fear me? Apa kau takut dan taat sama aku lebih daripada orang-orang yang menyembah dewanya di sekelilingmu gitu. Karena aneh gitu, Tuhan membenci itu tapi kenapa Tuhan suruh untuk mengorbankan anaknya Ishak gitu. Tapi itu tes, memang judulnya perikopnya aja Abraham diuji gitu, saudara. Tapi Abraham nggak mikir. Dia tahu itu suara Tuhan, dia lakukan dan tidak menunda-nunda. Dan satu lagi, persembahan atau korban tidak bisa menutupi ketidaktaatan kita, saudara. Jadi jangan seperti Robin Hood gitu ya. Kisah Robin Hood sebenarnya gini, dia mau bantu orang miskin, tapi dia ngerampok orang kaya gitu. Yuk kita taat, saudara, apapun itu. Dan saya yakin sih gini, karena Bapak Gembala juga cerita bahwa manajemen kerajaan surga adalah bicara mengenai pengelolaan. Matius 25, jika engkau setia dengan perkara kecil, aku kasih tanggung jawab engkau, kata Tuhan, tanggung jawab yang lebih besar. Perkara-perkara yang lebih besar gitu. Nah kalau kita setia taat akan hal kecil sekalipun, yang culun sekalipun, yang kayaknya nggak berarti, itu adalah langkah untuk tanggung jawab yang lebih besar. Jangan cari yang sensasional dulu gitu ya. Kalau kita disuruh hanya mengelola satu jiwa, setialah di situ. Kayaknya nggak ada artinya ini, nggak ada yang tahu, nggak ada yang kenal, nggak ada yang lapor. Tapi nggak apa-apa, setia, saudara. Kesetiaan itu akan membuahkan tanggung jawab yang lebih besar. Karena begitu memang cara kerja manajemen kerajaan sorga. Nah yang terakhir, saudara, sebelum kita doa ya. Ketidaktaatan itu tidak tergantung kepada hasil. Saya ulangin ya, ketaatan kita itu tidak tergantung pada hasil yang kita harapkan darinya gitu. Enggak. Memang selalu ketaatan itu ada buahnya gitu, saudara. Tapi kita harus berpikir sekarang, aku cuma taat, memang nanti ada hasilnya. Tapi aku melakukan itu bukan karena hasilnya. Aku melakukan itu karena siapa yang menyuruh aku untuk melakukannya. Nabi-nabi juga begitu, disuruh begini, disuruh sampai nabi-nabi perjanjian lama gitu, disuruh berdoa, disuruh bahkan berbicara tentang firman Tuhan kepada bangsa Israel gitu. Sampai kapan Tuhan? Katanya sampai tidak ada lagi yang mau dengar gitu. Itu saya pikir ya, pain gitu ya. Ada ketika bangsa Israel juga perang saudara gitu, Israel lawan Bani Benjamin gitu, saudara ya. Itu mereka tanya sama Tuhan, maju katanya. Siapa duluan? Yehuda duluan gitu. Kalah. Puluhan ribu yang meninggal itu. Kedua kali mereka nangis-nangis, tanya Tuhan lagi, pergi. Gitu. Saya juga nggak ngerti. Mereka nangis kedua kali, kalah juga. Ketiga kali baru mereka menang. Tapi seringkali kita itu berpikir bahwa kalau Tuhan menyuruh saya ke A,
hasilnya pasti menguntungkan kita. Saya yakin sih ada. Saya yakin Tuhan itu baik gitu. Tapi yuk kita taat. Meskipun hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Kadang-kadang kita mengatakan yang benar di kantor, hasilnya malah kita yang dipecat gitu ya. Saya nggak berdoa itu saudara, tapi kadang-kadang kita memutuskan hubungan kita dengan seseorang yang hubungan yang salah. Itu membuat kita tidak dipakai lagi. Kita mau dibuat sakit gitu. Kita memutuskan praktek-praktek yang kita lakukan di bisnis kita, di pekerjaan kita. Hasilnya malah kita tidak dapat proyek lagi, saudara. Jadi ketaatan itu hanya lakukan apa yang seperti Tuhan mau. Amin, saudara. Yuk sama-sama kita nih. Amin. Ya. Ini tahun to rise up. Ya. Tahun untuk kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Amin, saudara. Amin. Kita naikkan pujian ini ya. Pujian bahwa Tuhan baik, dan kita akan doa, saudara. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my hands, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Oh, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful, Jesus. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing, oh, I will sing of the goodness of God. Yes, oh, I will sing of the goodness of God. You are so good, Lord.
Bapa, aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu hari ini Tuhan. Ajar kami, beri kami kekuatan pengurapan daripadamu untuk hidup taat kepada Tuhan. Kami tahu sering ketika kami berusaha hidup benar Tuhan dan taat kepadamu, kami merasakan banyak tantangan, banyak pergumulan Tuhan. Dan hasilnya seringkali tidak seperti yang kita inginkan Tuhan. Tapi kami mau datang kepadamu, kami mau taat Tuhan. Karena kami tahu Tuhan selalu baik. Your goodness even runs after us, Lord. Engkau selalu baik. Dan apapun yang harus kami lewati itu semua mendatangkan kebaikan. Karena kami ikut Tuhan. Berkati anak-anak-Mu. Berkati setiap keluarga-keluarga, suami, istri, dan orang tua dan anak. Tuhan berkati. Hari-hari ini kami hidup dengan pergaulan yang benar dalam nama Yesus. Kami hidup dengan keputusan-keputusan yang benar Tuhan. Kami hidup dengan pikiran, perkataan, dan kebiasaan-kebiasaan yang benar Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, urapi Tuhan. Kami tahu seringkali kami menghadapi masalah kehidupan. Hal-hal yang tidak bisa berubah. Aku berdoa buat bagi anak-anak-Mu. Seringkali itu Engkau menunggu kami untuk kami taat ya Tuhan. Meninggalkan dosa, taat ya Tuhan, untuk bangkit dan jadi pemenang. Kami tahu kami harus bangkit dan maju berperang. Maju melakukan yang benar. Dan sekalipun kami jatuh, kami tahu kami tidak tergeletak, kami akan bangkit lagi. Tangan-Mu yang memegang kami. Tangan-Mu yang akan membuat kami menang Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa yang baik, kami berdoa buat semua anak-anak Tuhan yang ada di sini Tuhan. Semua anak-anak Tuhan yang menyaksikan acara ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang melawat setiap kami. Dalam nama Yesus. Kami berdoa pribadi lepas pribadi Tuhan, bawa lebih dekat lagi sama Tuhan. Dalam nama Yesus. Tuhan kami berdoa, mungkin dalam segala pergumulannya Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan bawa kelepasan, Tuhan bawa untuk melihat pertolongan tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk ada keluarga demi keluarga yang sedang bergumul dalam keuangan Tuhan. Tuhan, Engkau yang bukakan jalan-jalan-Mu. Engkau bukakan Tuhan, berkat-berkat-Mu tercurah Tuhan. Mungkin karena mencari pekerjaan Tuhan, kami percaya Tuhan ada pekerjaan yang Tuhan sudah siapkan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang bawa Tuhan, Tuhan yang bukakan Tuhan. Sebentar lagi akan mendengar Tuhan kabar baik dari Tuhan. Kabar baik dari Tuhan bahwa ada pekerjaan yang Tuhan sudah bukakan dalam nama Yesus. Dan ekonominya akan dipulihkan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan juga buat keluarga-keluarga lain yang bergumul dalam pekerjaannya Tuhan. Tuhan yang cukupkan, Tuhan yang siapkan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak yang sedang sekolah Tuhan, yang juga sedang menantikan biaya Tuhan. Tuhan yang tolong, Tuhan yang tolong Tuhan. Engkau yang akan memenuhi kebutuhan biaya sekolahnya Tuhan. Engkau yang akan bukakan jalan-jalan-Mu Tuhan. Sehingga anak-anak ini dapat bersekolah kembali dalam nama Yesus. Dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan. Kau siapkan bagi anak-anak ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk usaha yang sedang mengalami masalah tanahnya Tuhan, masalah tempatnya Tuhan. Tuhan juga yang akan bukakan Tuhan jalan-jalan secara hukum Tuhan, mungkin tidak mungkin atau mustahil Tuhan, tapi kami percaya Tuhan yang menolong, Tuhan yang menolong, Tuhan yang bukakan dengan cara-Mu Tuhan. Engkau akan membuat semuanya berjalan dengan lancar Tuhan. Tanah dan tempat usahanya akan dibuat berhasil dalam nama Yesus, dan semuanya akan lancar Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk usaha-usaha anak-anak Tuhan semuanya. Tuhan yang bawa Tuhan semuanya berhasil Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk kesehatan Tuhan. Untuk mereka yang sedang sakit Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Yang sakit pencernaan Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Ususnya dibersihkan dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang mengalir dengan darah kuasa Yesus, mengalir dalam ususnya Tuhan, bersihkan dalam nama Yesus. Kami berdoa juga untuk jantung yang sedang tersumbat Tuhan. Engkau juga yang membuka sumbatan-sumbatannya itu Tuhan. Engkau bersihkan dalam nama
nama Yesus, lancar dalam nama Yesus, sembuh dalam nama sembuh Yesus, dalam nama Yesus. sembuh dalam nama Yesus. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada mata yang sedang sakit Tuhan, mata yang sedang sakit Tuhan, Tuhan yang jamah, Tuhan pegang, Tuhan kembalikan Tuhan penglihatan yang mulai buram, kembali melihat dengan lancar, melihat dengan jelas, tidak perlu operasi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ada kesembuhan, ada jari yang sedang sakit Tuhan, Tuhan juga yang pegang jari-jarinya Tuhan, luruskan kembali dalam nama Yesus, luruskan kembali dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kesembuhan bagi semua juga yang sedang sakit Tuhan. Kuasa darah Yesus menyembuhkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Amin. Karena semua kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudaraku, terima berkat daripada Tuhan. Ingat selalu bahwa Tuhan Yesus Kristus mengasihimu dan mengasihiku. Amin. Dia akan melindungi dan menjaga engkau. Dia akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dan berkat berlimpah dari Bapa kekasih di sorga dan persekutuan yang sangat intim, dekat dengan Allah Roh Kudus. Itulah menyertai kita semua, bahkan semua orang yang kita kasihi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang diberkati sama-sama katakan. Amin. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di Mesbah 2 berikut. Selamat malam. Yes, amin.